DDS eueuh, Ciro eueuh, William cukup satu. Oh ini hanya ada permainan. Agen. Itu dia tuh. Ini praduga bahaya, tapi saya berani mengatakan pasti ada orang-orang PSSI yang terlibat ya. Apakah jadi terlibat dalam agensi atau apa gitu. Namun isu kan Persib nepikeun kaleh, si beungeut pakai si kopi. Nah, Catat aing langsung di dieu. Ya. Masa sih main di kandang sendiri kalah? Nggak mungkin kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngoper BRI Super League. Ngomongin Persib 2025. Support by Super Talk. Ini rasanya Super. Oke. Kalau 2025 musim anyar eueuh kabel. Itu pakai kabel di tayangan ke urang, eueuh kabelna. Canggih. Seperti biasa di Ngoper ini saya sudah ditemenin sama Kang Abo. Kang Abo sehat? Alhamdulillah. Oke, sama Oh my God. Mang Eko sehat Mang Eko. Alhamdulillah Mang Eko, Kang Abo. Ya. Liga baru, musim baru, semangat baru, skuad baru, harapan baru, semuanya serba baru. Mudah-mudahan di musim ini Persib juga bisa Juara. mencetak hat-trick. Iya, Wah, itu yang amin, diharapkan ya oleh Allah. kita semua. Amin. Oke, sebelum kita bahas pertandingan Persib melawan Semen Padang, kita bahas dulu hasil pertandingan minggu kemarin di mana Persib menghadapi Western Sydney. Wah, itu permainan sangat asik sekali Kang Abo. Di mana di uji coba TC Persib berhasil 2 kali menang, 1 kali remis melawan klub-klub Thailand, dan itu udah yang terbaik lah. Ya. Tanggapannya di pertandingan kemarin kira-kira? Iya, kalau melihat pertandingan kemarin, yang pertandingan sebelum-sebelumnya juga ketika tryout ke Thailand, Persib juga mendapatkan hasil yang sangat baik ya, Mang. Berarti kan level yang selama ini diharapkan oleh Coach Bojan untuk meningkatkan dan bisa berbicara di level Asia itu kemarin sudah mulai terlihat dan teruji. One step kemarin kalau melihat para pemain terlihat begitu begitu tenang. Walaupun di menit-menit awal sebetulnya kita kemarin tidak bisa menguasai pertandingan. Bahkan mereka yang lebih menguasai pertandingan. Tetapi di 30 menit pertandingan berjalan, Persib akhirnya bisa keluar dari tekanan. Sehingga kemarin saya sangat optimis dengan para pemain yang ada. Terutama salah satu pemain yang one step lebih menonjol, yaitu Williams. Sudah menjadi gol baru. Gol indahnya 2 kali, dari posisi itu dia mencetak gol. Saya berharap sih pemain ini tetap konsisten, dan tentunya di kompetisi Liga 1 saya lebih optimis dengan skuad yang sekarang. Wih, mantap. Luar biasa. Nih, Mang Eko kalau melihat dari hasil kemarin melawan tim dari Australia itu, berarti kira-kira menurut Mang Eko nih, Persib sudah siap mengarungi Super League ini? Ya, sebetulnya kan puntennya ya. Sebetulnya kan dari 31 pemain, 13 pemain baru. 9 asing. Itu aja kan udah menunjukkan Persib lebih serius lah dibandingkan musim-musim sebelumnya. Kan orang-orang masih meraba ini prioritas mana nih, Asia atau domestik. Tapi dengan komposisi seperti ini, materinya, saya yakin ya Persib ingin memperbaiki di Asia tanpa mengorbankan yang domestik. Terus hasil match kemarin kalau kita lihat kerja sama tim ya, tapi jangan salah loh, saya nggak yakin Bojan Hodak itu justru akan menurunkan materi yang selama ini kita kira sebagai kerangka tim. Nanti pas awal kompetisi bisa aja alternatifnya masih banyak banget gitu ya. Cuma kalau kita lihat kemarin pemain-pemain yang kita ragukan lah, banyak bobotoh ragukan apakah bisa menggantikan DDS, itu terbukti bisa. Matangna DDS di dinya fotona tah. Geus eueuh. DDS geus eueuh matangna. Jadi kahandapkeun. Jadi apalagi ketenangan ya, visi. Terus kan pemain ini kan bukan sekedar skill ya, tapi cara dia membaca permainan, kematangan, terus jangkauan segala macam itu udah dimiliki. Tadi permain yang paling menonjol ya, kalau kita paket lengkap nih. Aduh ini bingung ya, DDS eueuh, Ciro eueuh, William cukup satu, udah. Berarti kelar doang. Oke, berarti sepakat ya Kang Abo sama Mang Eko ini, William
menjadi pemain asing yang paling menonjol dari sekian pemain yang dimainkan kemarin? Paling bisa mengambil simpati lah. Iya betul. Dia yang tadi saya bilang, dia sudah satu langkah sudah mendapatkan di hati para bobotoh ya. Bagaimana 2 kali pertandingan ketika bermain di Piala Presiden juga dia sempat mencetak gol dan dia sebetulnya adaptasinya udah cukup karena dia sebelumnya bermain untuk Arema ya, Maiko. Hanya beberapa kali pertandingan dia tidak sempat diturunkan, tetapi hanya cukup 2-3 kali aja bahwa pemain ini potensi besar untuk bisa berkembang. Terus William ya dari gesturnya Somea Sunda pisan. Iya. Makanya di forum ini kita sepakati panggilannya Aam. Oke, William. siap. Aam, Kang oke. Aam. Kang Aam. Oke. Siap. Jadi Oke. toh Nanti saya panggil juga Kang Aam aja ya. Hari Oke. DDS kan Dadang ya. Dadang. Aam. Kang Aam. Oke. Catat nih teman-teman Kang Panjangannya Aam. Aam apa? Oke. Aam apa? Aam. Mohon ada yang ustadz juga keren yang ini pemain. Ini luar biasa. Oke. Kang Abu Maiko nih. Sekarang kan kuota pemain asing itu menjadi 11, 8 main. Apakah itu mempengaruhi nggak sih ke kompetisi? Terus yang ada gosip-gosip katanya justru lebih bagus karena pemain lokal harganya bisa lebih mahal 2 kali lipat, tapi kualitasnya kurang. Gimana nih, Kang Abu? Iya, Mang. Ini kan memang sudah diperhitungkan ya sama pihak PSSI ketika level kompetisi juga ketika level kompetisi kita juga supaya mendapatkan perhatian, atensi. Jadi dengan masuknya para pemain asing dengan kuota yang tidak terbatas, mungkin ya tidak terbatas lah sekarang hampir 11 pemain. Tapi ini juga menjadi menjadi stimulus buat para pemain lokal untuk bisa menyesuaikan high level mereka itu cara bermainnya itu supaya bisa sejajar dengan mereka gitu, Mang. Nah, yang masuk ke sini saya melihat dari beberapa tim yang mungkin terlihat serius. Ya Persib paling serius, ya. Paling serius. Bagaimana cara memperkenalkan para pemain juga itu cukup menggelitik. Maksudnya ini cukup Maiko, cukup membuat para fans juga yang ada di Kota Bandung itu lebih lebih optimis ya gitu ya, Mang ya. Jadi buat saya sih Persib sekarang dengan materi pemain yang baru, pemain asing yang baru, jadi akan semakin sulit buat tim lawan untuk melihat game plan Persib itu seperti apa di musim ini. Kang Abo mengeko karena ini Super League ya, jadi ininya juga harus super dong. Apalagi espresso god yang pasti. Cocok memang. Mantap. Mengeko kenuan itu suara Kemarin Teriak-teriak yang di stadion itu terlalu semangat. Oke. Boto sejati kayak gitu. Saya nyobain dulu ya Kang Abo Silakan, Mengeko. Mang. Sebelum pertanyaan saya tadi belum dijawab loh. Apa pertanyaannya? sensitif banget itu pertanyaannya. Bahaya ya Udah sebenarnya. menggiring opini lagi. Mantap nih. Apa Mang pertanyaannya? Kalau Ada. di riset berarti kan lebih mudah saya Tadi kan menjawabnya. masalah pemain asing. Nah, ada pertanyaan kedua yang konon katanya pemain lokal itu lebih mahal. Bisa 2 kali lipat, tapi kualitasnya dari pemain asing itu. dari pemain asing, dari harga pemain asing. Gimana nih? Ya itu masih Karena- konon ya Mang ya. Karena kan sesuai fakta di lapangan sebetulnya tidak seperti yang diberitakan sih Mang. Saya melihat dan saya juga udah mulai mengerti nih. Saya menganalisa bahwa ini hanya ada permainan. Agen. Itu dia tuh. Agen Itu biasa. agen gitu kan biasa. Sebetulnya enggak lah. Komicong ya. Ya hal seperti itulah. Yang jelas sih para pemain kita tetap masih di bawah para pemain asing. Kecuali kalau dengan levelnya level Timnas. nasional. Kalau level tim nasional itu mungkin masih bisa diperhitungkan. Oke. Apalagi yang pemainnya yang bermain di Eropa ya. Itu pasti kalau lebih mahal juga wajar mungkin ya. Kalau main ditarik ke liga gitu. Yang lokal. Ya. Ya harus sesuai dengan kapabilitas yang dia punya. Tapi kalau misalkan secara permainan juga masih tetap levelnya Begitu kayaknya gitu-gitu aja, ya kita juga bisa melihat pantas nggak dia mendapatkan harga yang lebih. UMR lah dari Itu UMR. dia. Oke. Nih Mang Eko dari tadi. Gimana nih Mang Eko? 11 pemain asing tapi 8 yang dimainkan. Ya ini kan jelas ya. Jadi waktu itu saya langsung, wah ini mah permainan agen plus ya. Ini kan restunya dari PSSI, berarti ada itu orang-orang PSSI.
ini praduga bahaya, tapi saya berani mengatakan ya. pasti ada orang-orang PSSI yang terlibat ya. Apakah terlibat dalam agensi atau apa gitu. Karena ini nggak main-main ya. Jadi logika yang disusun dari regulasi seperti ini kan simple. Nggak perlu kita pinter-pinter banget untuk mengatakan langsung, wah ini potensi lokal bisa bisa kegencet ya, bisa kegencet. Nah terus tadi dari harga-harga yang disebutkan, katanya pemain lokal lebih mahal. Saya sih nggak pingin lah cerita yang sekarang. Sekarang kan udah mulai kebaca ya, harganya berapa, ada transfer market di internet ya. Itu mendekati kenyataan. Cuma waktu dulu itu harga-harga yang nggak masuk akal itu langsung keredam. Karena dulu mah kan kalau kita ngomongin pemain timnas ya, itu ini saya bukan yang Kang Zeta aja, waktu itu pernah bocor ya. Ini persepsinya nggak ada markup ya. Kang Abo ini harganya di atas beberapa pemain asing yang waktu di Persib bagus performanya ya. Tapi kan Kang Abo timnas. Gitu. Bahkan ada pemain timnas bareng sama Kang Abo, harganya di luar dugaan di bawah. Di bawah. Nah, itu gitu. Oke, Kang Abo, Bang Eko nih. Kalau bicara timnas kan di Persib juga kemarin di timnas U23 ada Kang sama Robi. Nah, dengan kebijakan yang dikeluarkan PSSI dengan 8 main asing dan perekrutan boleh 11, ngaruh nggak sih ke permainan mereka nantinya gitu? Atau bisa saja mereka tergeser atau gimana? Sebetulnya kalau untuk Persib sendiri, saya pikir tidak terlalu berpengaruh ya, Bang. Karena Persib kan bermain di 2 kompetisi. Jadi kita kan bisa melihat bagaimana Coach Bojan ketika para pemain setiap kali bertanding selalu ada aja pemain yang masuk perawatan. Dan dia master class seorang pelatih yang selama ini juga tidak berhenti di situ. Dia mencari komposisi terbaik sehingga para pemain yang selama ini tidak mendapatkan kesempatan mereka masih bisa perform. Nah, apa yang terjadi dengan Kakang dan juga Robi, sebetulnya ketika kembali ke klub, rasa percaya ini tuh akan semakin meningkat. Biasanya kalau sudah kembali dari tim nasional ya, Mang ya, mau ada pemain asing pun, mau di posisi dia sama gitu ya, dengan posisi Kakang ataupun Robi, mereka tetap akan percaya diri. Dan saya yakin pelatih juga tidak akan membiarkan itu, pasti akan memberikan kesempatan gitu. Jadi nggak usah khawatir, karena saya tahu banget kalau melihat selama ini Coach Bojan, ini musim ketiga, dia selalu memberikan kesempatan yang di luar nalar kita sebagai pemerhati sepak bola. Oke, Bang Eko nih. Iya, insting Bojan ini pelatih itu kan dibayar mahal, bukan cuma sekedar mainstream ya. Hari mainstream atau orang-orang kayak bisa merenung alus-alusnya di pada sangken. Tapi justru ketika stok ini melimpah, tapi di sisi lain pemain-pemain jagonya kan cedera ya. Itu kan bikin pusing, bikin repot. Makanya Bojan itu kemarin waktu kita juara, itu ada pekan-pekan di mana nggak ideal loh. Nggak ideal dalam artian, aduh draw aja udah bagus, menang kita. Kalau nggak salah 3 kali berturut-turut, itu komposisi tim nggak Berubah ideal. terus ya? Nggak ideal, berubah terus, nggak ideal. Nah, ini stok melimpah loh. 31 pemain, 13 pemain baru ya. Jadi makanya tadi saya bilang di awal, jangan dikira lawan Semen Padang itu Bojan akan menurunkan skema yang selama ini kita anggap udah bagus di uji coba ini. Dia masih banyak variatifnya ya. Bisa sampai 3 sampai 4 variasi. Oke. Apalagi ditambah kompetisi Asia mungkin sampai 5, termasuk memasukkan pemain-pemain muda itu. Oke, kayak kemarin ketika kita sudah unggul, bahkan Bojan menarik semua pemain asingnya, memasukkan pemain lokal semua. Kak Dedi, Robi kan semua dimasukkan seperti itu. Ya itu untuk apa ya? Untuk membuat si para pemain itu tidak kehilangan kepercayaan diri bahwa dia juga tetap dilibatkan di pertandingan besar seperti di launching kemarin. Oke, terima kasih Bang Eko, Kang Abo. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nih saya punya sesuatu dulu yang biasa. Neneng Gelis, silakan Neng. Hatur nuhun Mang Abo, Mang Gusdul, sama Mang Eko. Ketemu lagi sama Mei. Kalian udah pada tahu kan Mei ada di sini mau ngapain? Yang pastinya mau bagi-bagi hadiah. Untuk pertanyaannya sabar dulu karena pertanyaannya ada di akhir video tayangan ini. Nah, yang pastinya Bob wajib banget follow akunnya @supermomen.id dan boboto.id. Jawab pertanyaannya dan tulis di kolom komentar supermomen.id. Supermomen adalah sosial media yang salah satunya membahas tentang konten-konten yang berhubungan dengan sepak bola. Khususnya sepak bola tanah air, termasuk klub kebanggaan Jawa Barat, yaitu Persib.
Karena itu, buat kalian yang tidak mau ketinggalan tentang berita sepak bola tanah air, terus pantengin Instagramnya supermomen.id dan jangan lupa follow Instagramnya supermomen.id. Kembali ke Mang Gusdul. Oke, terima kasih Mei. Mei. Nah, buat para bobotoh, salam dunia, tungguin, pantengin terus. Nanti ada kuis di akhir obrolan kita bertiga. Oke, kita lanjut. Kang Abo, Mang Eko. Langsung saja nih, di pertandingan perdana ini biasanya selalu sulit Kang Abo, Mang Eko. Nah, naon ge ari nu ngamimitiana biasanya sok hese gitu nya. Sok aya we kendala teh naon. Argentina ge eleh ku Arab. Juara dunia tapi eleh ku Arab. Eleh ku Arab. Pertama. Nah, Persib di pertandingan BRI Super League ini akan menghadapi Semen Padang, akan menjamu Semen Padang di pertandingan pertama. Nah, kira-kira akan seperti apa nih, Kang Abo? Iya, saya pikir kalau Persib tidak akan terlalu terbebani ya di pertandingan melawan Semen Padang di pertandingan pembuka. Karena Persib selama ini juga mereka sudah dalam tren positif ya, 2 kali juara, terus kemarin juga ketika launching juga mendapatkan hasil yang sangat baik. Jadi sebetulnya tekanan tersebut bisa terjadi ada di kubu lawan, karena mereka ingin ingin berusaha untuk bisa memenangkan pertandingan dan bisa mempermalukan Persib di kandang, sehingga pertandingan tersebut akan terasa lebih berat bagi tim lawan. Tapi sebaliknya juga bahwa para pemain Persib juga jangan sampai terlalu overconfident. Hasil positif di pertandingan kemarin tidak menjadi acuan. Tetapi saya optimis karena ketika melawan tim Western yang dari Australia ini, secara kemampuan mereka satu level di atas kita. Nah, jadi kalau berbicara masalah di kompetisi BRI Super League nanti, saya kira Persib masih bisa mengamankan 3 poin. Ngapain tuh, we? Iya. Menang berarti. Jadi betul ya, Mang Gusdul, pertandingan pertama itu kan berat. Cuma masalahnya Semen Padangnya biasa banget ini. Ya, kalau kita lihat dari materi pemain. Bahkan saya kalau ingat Semen Padang lebih teringat Bang Andre Rosadi daripada pemain-pemainnya. Nah, jadi gini, Semen Padang itu sebetulnya kan simbol sepak bola Sumatera yang semakin terkikis ya. Waktu dulu ya, Kang Abo, kalau kita ngomongin sepak bola Sumatera, Persiraja, PSMS, Sriwijaya, PSPS, ada PSPS masih kita sebut ya. Terus satu lagi Semen Padang. Nah sekarang kan kekuatannya cuma Semen Padang. Iya. Medan sama Palembang udah nggak Masih di ada, bawah. Persiraja nggak ada gitu ya. Nah saya nggak tahu nih, apakah hal-hal yang non teknis gitu ya, tiba-tiba nih pemain-pemain yang biasa itu jadi bagus, kita nggak tahu ya. Cuma yang jelas memang tumpuan moral Semen Padang itu setiap kali bertandang sama tim-tim besar ya, memang agak berat juga tuh mereka. Iya, berat pisan ya. Banyak tim-tim besar yang selama ini juga tersandung ketika melawan Iya, Semen Padang. Dan Dan Persib juga kurang bagus juga, Maiko ya. Iya, nah di luar ininya. dugaan loh, kita nganggap Semen Padang kayak biasa ya, tapi dilihat dari statistik, dari 5 match terakhir aja susah kita. Susah menang ya? Iya. Menang sih menang, tapi berat ya. Iya, berat. Menang. Oke, bahkan Semen Padang juga bukan hanya Semen Padang, yang mungkin semua klub yang bermain di BRI Super League ini sekarang punya punya kekuatan lebih ingin mengalahkan juara bertahan. Iya, udah pasti. Apalagi ingin mematahkan jangan sampai Persib hat-trick lah. Nah, bahaya nih kalau Persibnya hat-trick Hat-trick. karena yang 11 itu yang 11 juara katanya gimana nanti ngomongnya gitu kan. Lain ini. Gitu. Bahkan Tapi ininya ke oranye. bahkan motivasinya juga dari siapa? Pak Andre. Akan ngasih 300 juta katanya kalau bisa sampai bisa mengalahkan Persib gitu kan. Ya itu biasa lah, perang psikologis seperti itu. Sebenarnya Persib juga mampu seperti itu kan, tetapi tidak harus dipublikasikan. Pakai pay letter kayak Persib. Oke, Kang Abo, Mang Eko, sebelum kita bahas lebih dalam lagi pertandingan Persib yang akan menjamu Semen Padang, saya akan memberikan dulu sama si Neneng fakta nih, beberapa fakta yang akan dibacakan oleh si Neneng. Mangga Neneng, silakan. Pergi ke Sydney naik kereta. Kembali lagi nih sama Mei si Neneng Fakta. Mang Gusdul, sabar dulu ya. Mei mau bacain faktanya tentang Persib dan Semen Padang. Untuk fakta yang pertama, 15 pertandingan terakhir Persib
menang 4 kali, 8 kali seri, dan 3 kali kalah. Untuk 5 pertandingan terakhir Persib lawan Semen Padang, Persib menang 1 kali dan sisanya seri. Belum pernah menang nih Semen Padang, yakin lah ya Persib bakal menang dan meraih poin banyak. Masa sih main di kandang sendiri kalah? Nggak mungkin kan? Nah, untuk fakta yang kedua, 5 pertandingan terakhir Persib, termasuk Piala Presiden dan uji coba, 2 kali menang, 2 kali draw, dan 1 kali kalah. Nah, untuk 5 pertandingan terakhir Semen Padang, termasuk laga uji coba, menang 2 kali, seri 2 kali, dan kalah 1 kali. Nah, untuk fakta yang ketiga, kedua tim sama-sama melakukan latihan sebelum menghadapi BRI Super League di luar negeri. Untuk Persib di Thailand, sementara Semen Padang di Malaysia. Sekian dari Neneng Fakta, kembali ke Mang Gusdul. Terima kasih Neneng Fakta. Faktanya tadi sudah dibacakan, tapi sebelum bahas ke pertandingan yang kita nantikan, saya ada info dulu nih. Kopi Tubruk Gajah. Saya mah dari tadi mah. Kopi Tubruk Gajah spesial mix, di mana kopi dengan gula, Mang Eko, Kang Abo, Ya. yang dicampur dalam satu saset dengan tingkat kemanisan yang pas dan tepat. Banget pas nih. Yang tetap menonjolkan karakter kopi yang kuat. Dan yang bikin lebih asiknya lagi, kopi Tubruk Gajah dibuat dari racikan warisan tradisional, sehingga menciptakan rasa kopi yang mantap, aroma yang khas, warna hitam yang peka. Kopi Tubruk Gajah spesial mix, benar-benar kopi Kang Abo. Oh, mantap. Sayangnya Mamang mah sambil Aduh. nyedot ya. Oh, ini Tapi enak sambil ya. ini. Enak. Cocok ini sama ini. Oh, udah jelas dong. Iya. BRI Super League, ada supernya, Waduh. pokoknya Super League, sambil nonton ngopinya kopi gajah. Kopinya juga rasanya super juga ya. Oke, jadi dari fakta yang tadi Neneng Fakta sebutkan itu, ternyata Persib lebih banyak bermain draw melawan Semen Padang. Iya. Seperti prediksi Mang Eko tadi sedikit dibocorkan, sulit senang gitu. Kumaha kata Kang Abu? Ya memang. Apakah sekarang dengan skuad Semen Padang yang sekarang dan skuad Persib yang sekarang akan mudah buat Persib atau akan lebih sulit gitu kan? Ya memang mesti di underline ini ya. Ketika melawan Semen Padang ini dari dulu kita punya rekor yang kurang baik, Maiko ya. Tetapi dengan komposisi yang sekarang, dengan semangat baru yang sekarang, saya pikir itu juga tidak menjadi tidak menjadi pedoman lah ketika tren tersebut, karena para pemainnya juga hampir mayoritas sudah tidak menjadi bagian Persib itu sendiri. Ingat ketika kita melawan Bali United, rekor tersebut juga Persib selalu kurang baik ketika bermain di sini. Tetapi lama-kelamaan hal tersebut bisa terkikis dengan pertandingan kita bermain di kandang, Persib bisa menguasai Bali United. Harapan saya di pertandingan besok, ketika melawan Semen Padang, Persib pun bisa memecah telur lah, Maiko ya. Ya. Jadi si tren negatif itu bisa kembali ke jalur yang positif. Mang Eko nih. Kuat Mang Eko. Loba draw, Ya, lebaran miss. itu memang kan dikhawatirkan ya. Cuma saya pikir siklus itu akan patah musim ini. Musim ini. Wah. Di pertandingan perdana ini ya. Pasti menang. Jadi ini hitung-hitungan rasional ya. Dari materi pemain, komposisi pemain, keadaan terakhir tim, kita hitung teknis dan non teknis ya. Itu Persib unggul segalanya. Masalah dukungan supporter kan dulu waktu zaman Kang Abo ya main di Siliwangi, tekanan supporter teh ngaruh. Jadi kalau pemainnya punya kualitas dia akan menunjukkan, kalau mentalnya jelek tertekan. Nah kalau kita lihat pemain-pemain mudanya udah terbiasa sama atmosfer bobotoh yang yang edan ini ya. Terus pemain-pemain asingnya malah nyari loh, malah pada pingin atmosfer kayak gini tuh. Jadi saya pikir dukungan dari supporter itu akan produktif semua, nggak akan jadi kontraproduktif. Jadi nggak ada alasan buat Persib nggak ngambil 3 poin nanti di match pertama. Oke, kalau ngomong-ngomong pemain asing nih yang katanya wah atmosfernya berbeda. Nah, Persib juga musim ini kan harus melepas sebagian besar, bukan sebagian besar, semuanya pemain asingnya. Dan mungkin Bobotoh juga merasa kehilangan David Da Silva, Ciro, dan Del Pino ya. Nah, sekarang penggantinya kan ada Ramon, ada William, ada Berginho juga. Nih, buat mereka sempat
kaget juga dengan atmosfer Boboto. Iya. Wah, kok seperti ini, beda gitu aja tidak yang di tempat lain mah. Kira-kira seberapa berat sih kalau menjadi pemain yang menggantikan bintang-bintang yang sudah keluar itu? Iya, buat mereka tentu rasa profesionalisme yang mereka punya ya, saya pikir juga tidak terbebani lah mereka ketika datang ke Bandung, karena saya sempat berbicara dengan William sebelum dia datang ke sini Makin juga. bahasa Indonesiaan ya, bahasa Indonesiaan. Brazil Ya, atuh, Brazil. Brazil. Bahwa dia tertarik dari awal. Dia tertarik ingin bermain untuk Persib, bahkan sudah nggak sabar ingin segera membela Persib. Karena ya itu tadi atmosfernya ya Maiko, begitu luar biasa. Nah, kalau berbicara 3 pemain yang keluar yang selama ini jadi idola Boboto, dengan masuknya William, Berginho, Gino, dan juga Ramon, saya melihat tidak ada sedikit kecemasan sih, kacamata saya. Karena kalau melihat Ramon juga kemarin body blocknya sangat kuat sekali, kuat sekali itu. Hanya mungkin cedera kemarin ya. Sayang kalau dia kemarin bisa ikut terus bermain, dia hanya tinggal menunggu waktu. Kalau William sudah tidak divalidasi lagi, Berginho juga kulturnya sepak bola Indonesia dia udah paham. Hanya ya mungkin kalau melihat dia kan posisinya kaki terkuatnya itu ada di kiri ya Michael. Dia lebih diharapkan beroperasi lewat serangan inverted ke dalam. Tetapi lagi-lagi kemarin kaki kanannya terus yang selalu bekerja ya. Jadi banyak miss-nya kemarin. Secara keseluruhan ketidakhadiran Tyron, David, dan juga Ciro, saya kira 3 pemain ini akan bisa menjawab di pertandingan awal nanti. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan menjadi bintang baru, idola baru ya. Iya. Oke, Apa sih yang kurang di sini? Ya jadi Persib ini sebagai tim besar udah benar tuh. Mereka tuh mampu mengambil resiko untuk lepas dari bayang-bayang pemainnya. Itu zaman dulu susah loh, apalagi zaman Perserikatan ya. Ya. Persib adalah Ajat, terus gitu Persib adalah Robi Darwis. Punten itu mah legend, abdi hargaan pisan. Cuma di sepak bola profesional, Beda. Tiap Beda musim konteksnya. ganti pemain itu harus sudah terbiasa tuh. Ya. Tiap musim ganti pemain, terus pelatih yang udah berjasa dipecat untuk balik, kayak Bojan misalkan nyonyong Persib pelet dulu, pecat Bojan, Allah hubungan, wah sudah memberikan 2 gelar, enggak, pecat aja. Jadi udah dibiasakan. Tong loba romantisme, tong lebay lah, ya sepak bola profesional ya. Jadi prestasi di musim inilah yang jadi tolak ukur. Gitu. Berarti secara tidak langsung dengan menggantinya skuad pemain asing keluar semua itu udah keputusan terbaik mungkin ya. Benar. Iya, karena Ganan Persib juga butuh regenerasi ya, Mang. Kalau melihat skuad yang ada sekarang, hampir mayoritas usianya juga di bawah. Nah, Persib juga tidak mau mendapatkan kemudahan dari tim lawan yang selama ini selalu melihat game plan-nya Persib. Kan kalau di musim sebelumnya cara bermain Persib udah ketahuan. Defense tuh Kantar udah pasti itu menjadi rajanya Persib kan, dengan kecepatan Ciro dan juga Etam. Lawan sudah ngebaca. Tetapi dengan hadirnya para pemain baru ini akan menjadi tanda tanya lagi buat para pelatih yang selama ini ingin mengalahkan Persib. Jadi ini master class-nya tetap Coach Bojan. Lu hese cenah ieu mah. Iya. Beda. Hari musim kemarin mah mau di tengah-tengah kan kasih sikeun. Kemarin mah shooting. Shooting. Benar. Gitu. Iya. Berarti dikeluarkeun lain masalah harga atunya. Ini emang udah plannya Bojan ingin yang baru gitu ya. Iya, karena kan sebetulnya Coach Bojan juga ini kan mayoritas para pemain sebelumnya kan, bukan pilihan dia. Nah sekarang dia diberikan keleluasaan. Kalau melihat Pak Adit menyampaikan, ini semuanya juga hasil diskusi. Dan Coach Bojan diberikan keleluasaan untuk mencari pemain yang dibutuhkan sesuai game plan-nya di kompetisi musim ini. Oke, nih di pertandingan kemarin kita sempat khawatir juga ada beberapa pemain yang ditarik keluar karena cedera, terutama Ramon ya. Ramon. Nah, kira-kira nih Kang Abo, kalau Ramon cederanya serius nih, akan gimana nih? Ada nggak kira-kira yang bisa? Iya, kalau saya melihat bagaimana Bojan, dia kan selalu per style ya. Para pemainnya harus bisa di 2 posisi. Kemungkinan Berginho juga bisa di posisi itu. Ya kan William juga sebetulnya bisa. Banyak opsi lah ya. Tapi ketidakhadiran siapa? Roman ya? Ramon. Kalau Roman Kemelo. Tuh, itu. Kalau Roman dendam Roman. Iya Ramon.
Tapi kalau melihat kemarin ada statementnya bahwa Ramon juga tidak terlalu bermasalah, maksudnya tidak terlalu dikhawatirkan ya, hanya butuh waktu istirahat recovery, itu bisa lebih cepat, antara 2 minggu ataupun seminggu bisa lebih cepat, tergantung kondisi fisik Ramon sendiri. Tapi kita juga nggak usah khawatir, karena kan dengan materi pemain asing ada 11, ada pilihan juga di depan, kan juga ada Julian Barros di situ. Ya, Julian Barros. Walaupun belum mencetak gol ya. Ya, betul. Sama halnya juga dengan Roman. Tapi di kompetisi mudah-mudahan yang selama ini kita khawatirkan, sosok striker yang satu ini juga bisa menjawab keraguan itu. Cek Mang Eko kumaha. Ya jadi Si Roman ya. kalau dia ya, enaknya sekarang ya dengan stok melimpah, satu pemain anggaplah cedera atau goreng adat, karena ada pemain pemain goreng adat dipainkan aya Kayak kayak kalau kita lihat luar negeri yang sekarang ya Dele Alli itu bagus kan dari Tottenham, bagus bintang timnas Inggris pas main di Como kayaknya Fabregas dah berkenan karek dibeli 2025 cara dipainkan deui. Nah ya mungkin itu nggak terjadi di Persib ya, ini kan konteksnya cedera. Nah cederanya juga saya pikir nggak terlalu parah lah ya, Ringan kan statement dari tim juga nggak khawatir gimana-gimana. Di Lakban bisa lah. Pas main di Lakban Celtic bisa. Jadi intinya dengan stok melimpah ya, saya udah pernah ngitung rasio rata-rata. Kalau suatu klub punya lebih dari 27 pemain, itu udah aman banget. Persib sekarang di atas 30. Itu udah sangat aman. Jadi satu pemain diragukan bisa perform ya, itu banyak penggantinya. Plus tuntutan bahwa satu pemain bisa di 2 posisi. Wah, makin enak lah Bojan. enak ya. Bojan ayeuna ngeunah pisan. Komadeu aya Mang Aam. Oh, aya Aam. Jadi ge bobotoh ge tong bere ngaran Kang Willy entong Kang Aam. Kang Aam. Ya, Kang Willy mah standar Kang Willy, Kang Aam. Oke, Kang Abo, Mang Eko, sekarang saya mau bahas lebih jauh lagi pertandingan Persib melawan Semen Padang. Kita masuk ke otak-atik taktik. Nah, Kang Abo, Ya. paling seneng kalau sudah masuk ke otak-atik taktik. Asik. Oke. Nih Kang Abo, istilahnya kalau Bojan Hodak itu tidak perlu bermain indah, yang penting bisa menang. Ya. Oke, mungkin nanti lawan Semen Padang ini Bojan Hodak akan lebih menerapkan ke formasi 4-3-3, lebih ke bertahan nih. Oke. Dengan para pemain baru, wajah-wajah baru, kira-kira akan seperti apa? Apakah cocok nggak ini kira-kira menghadapi Semen Padang ini? Iya, ini kan udah kemarin sama-sama pernah dilakukan ya. Ketika di Thailand, di pertandingan terakhir, formasinya memang seperti itu. Ya. 4-3-3. Jadi style of play-nya udah terlihat, itu kan tetap tidak merubah game plan-nya Persib itu sendiri. Di belakang itu kan kemarin yang diberi kesempatan penjaga gawang ada Teja. Teja. Nah, ini bisa Teja, mungkin juga bisa Adam. 4 center back-nya di sini ada Putros, ada Julio Cesar dan juga Patricio serta Kakang Rudianto. 2 double pivot ada Mark Locke dan juga Luciano. Di kanan ada Berginho, di sini juga ada Etam. Sang The Real King, Etam. Oke, di depan ini bisa Julian Barros dan juga siapa Mama? Ramon. Asik, Ramon. Ini si pre-roll-nya itu Kang Aam. Oke. Mang Aam. Mang Aam kata Mang Mang Aam. Eko. Nah, Jadi William. William. Jadi kalau melihat gaya bermain kemarin itu memang kuat banget ya. Walaupun sempat ada terjadi miskomunikasi di sini, 2 center back, bahkan si Patricio kemarin kalau tidak salah, dia back pass ke sini langsung kerebut hampir jadi gol. Untung nih save yang sangat baik dari Teja ya, Mang ya. Dan ini harapan ketika melawan Semen Padang jangan terjadi lagi. Hanya chemistry dan miskomunikasi jangan sampai terjadi lagi. Di tengah ini tidak ada masalah, hanya Mark Locke jangan terlalu liar. Ini juga menjadi gelandang penyeimbang kemarin, cukup baik perannya. Ini sang kreator di sini. Umpan-umpannya sangat dibutuhkan ketika Berginho ataupun Eta masuk dengan kecepatan 2 orang ini mesti bisa memberikan umpan-umpan terupas yang bisa membahayakan lini pertahanan Semen Padang. Dan kita tunggu apakah besok Julian Barros bisa menjawab kepercayaan dari sang pelatih atau malah sebaliknya. Nah gitu Mang. Jadi kalau melihat ini terlihat memang sedikit agak bertahan, tetapi 4-3-3 juga ini dibilang bisa ofensif juga ya Mang ya. Ini formasi yang selalu menjadi baku di setiap tim Liga 1. Tetapi kemarin kalau melihat tim dari Semen Padang, kita juga belum tahu ya seperti apa materi pemain yang dimiliki Semen Padang. Yang jelas kalau saya tidak salah ada sosok Dipal Wahyudi dulu, sang defender ini, sang
Gelandang bertahan nomor 6 di sini, dia sangat kuat, mobile juga, produk lokal, dan juga di sini ada Ronaldo Kuate, anak dari pemain yang pernah bermain di Liga Indonesia, yaitu Roberto Kuate. Tapi dengan kecepatan dia, dengan usianya yang sebetulnya golden age-nya si Ronaldo ini, saya kira sih Putros tidak akan kesulitan untuk bisa meredam agresivitas si. Oke, berarti Kang Abo dengan formasi 4-3-3 ini Kang Abo setuju ya? Atau bisa saja berubah nggak dari 4-3-3 ini ketika misalkan formasi Semen Padang sendiri berubah? Kan tidak tahu kita kan ya? Automatically, Mang. Biasanya kalau formasi itu hanya coret-coret di sini emang. Oke. Tetapi ketika pertandingan berjalan, biasanya Semen Padang dengan memakai skema apakah 2 striker dengan 4-4-2, strategi ball position, itu biasanya kenapa ada seorang kakak yang notabene juga dia seorang center back, tetap dipaksakan di posisi wingback kanan. Nah, berarti kan Bojan melihat kedalaman yang dimiliki Persib ini, Kakang punya punya gaya bertahan yang cukup baik. Jadi ketika Berginho dengan leluasa ke sini dan juga Etam dengan leluasa ke sini, ini 2 center back ini udah bisa cover, Mang. Lebih ke karakter kan, ini juga awalnya Putros itu kan diproyeksikan untuk menjadi center back kan, Mang? Nah, yaitu yang tadi teh per style ya kan. Bojan itu harus bisa si pemain ini di 2 posisi. Nah, jadi ini pilihan-pilihan yang sangat baik lah. Dari bahkan Putros kalau tidak salah mau ditempatkan dimanapun, mau main dimanapun dia siap. Asal jangan jadi kiper katanya. Ya itu dia. Berarti kan ini sudah menjadi pilihan terbaik ya dari Coach Bojan. Oke, Mei. Mang Abo, Ya, sekarang Mei yang nanya ya. boleh, Mei. Nih, apakah Bojan Hodak tuh bisa antisipasi dengan permainannya Semen Padang yang sangat agresif ya? Ya. Yang diisi tuh sayapnya sama Ronaldo Kuate. Iya. Ya, apakah wingback kita siap? Wingback, oke, otomatis. Wingback ini juga kan di sini juga ada Etam juga. Ini ada 2 kemungkinan ya. Ketika dia melakukan penetrasi, dia meninggalkan posnya, ini Etam juga punya kesempatan. Jadi kedua pemain ini akan sama-sama, ini seru nih, sama-sama masih agresif, sama-sama masih usianya usia emas. Antara mereka ini harus sama-sama siapa yang lebih pintar memanfaatkan situasi itu. Jadi saya pikir kalaupun misalkan Etam udah di depan, Ronaldo melakukan penetrasi, Etam tinggal ke dalaman, Mark Locke ke sini, terus si Putros juga ada di sini. Ini yang penting jaraknya aja jangan terlalu jauh. Jadi bukan masalah sih. Ketika Ronaldo Kuate ini kan memang di kompetisi sebelum juga anak ini belum teruji ya. Jadi tapi tetap jangan menganggap enteng lawan. Karena Semen Padang selalu punya histori yang sangat baik ketika bermain di Bandung. Terlepas dari para pemain yang ini ya, kita belum tahu siapa-siapa yang diturunkan nanti. Iya. Tapi Semen Padang juga pasti berbenah dengan materi pemain, dengan kuota pemain asing yang diperbolehkan habis 11, mereka juga pasti akan memperlihatkan kekuatan yang sesungguhnya. Oke, Kang Abo nih. Ya. Jika pelatih Semen Padang Almeida lebih mendekatkan ke permainan counter attack nih, kira-kira Bojan Hodak akan seperti apa nih yang dilakukan sama Bojan Hodak sendiri? Iya, memang saya kalau melihat dan menganalisa bagaimana gameplaynya, taktikalnya Almeida, dia pelatih yang cukup cerdik, sangat-sangat mengandalkan strategi counter attack, apalagi bermain di luar. Dia biasanya selalu mengumpul para pemainnya di sini, jangan sampai melakukan kesalahan. Jangan sampai kebuka, jangan sampai ada ruang para pemain Persib itu melakukan penetrasi. Dan ini mesti yang tadi Mamang sampaikan betul, mesti diantisipasi seperti apa sama Coach Bojan. Ya kita harus bisa membongkar lini pertahanan mereka dengan memasukkan tipe karakter pemain yang punya naluri menyerangnya sangat tinggi. Gitu. Kuat sih, kuat dalam hal position ya, ball position itu. Si Almeida. Ini. Nah, dengan adanya sayap baru yang sangat cepat ya, kayak Pedro Matos dan Ronaldo Kuate, Semen Padang tuh bakal ngandelin sayap apa bakal direct jadi ke langsung ke depan ya, ke striker gitu. Ke striker gitu ya, long ball, direct ball ke sini. Ya, itu bisa jadi alternatif lain ya, Mai. Kalau ketika mereka buntu, mereka tidak bisa membongkar lini pertahanan Persib itu, biasanya mereka mengandalkan direct ball. Nah, itu mesti diantisipasi. Tetapi saya tidak khawatir karena 2 center back kita itu secara postur sangat tinggi. Gitu. Jadi siapa tadi? Ronaldo Kuate dan juga Pedro Matos. Ya, kita lihat seperti apa nanti, apakah kita juga kakang dan kepercayaan diri setelah pulang dari tim nasional. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik dan Persib mudah-mudahan
bisa mematahkan mitos kalau melawan Semen Padang itu sulit mendapatkan 3 poin. Oke. Oke, terima kasih Kang Abo untuk Sama-sama, atik-atiknya. Bang Gusdul. Mei, terima kasih juga ya. Ya. Udah bisa bareng lagi di sini. Ya, terima kasih Mang Abo. Sama-sama, Mei. Oke, kita kembali ke ini yang paling ditunggu nih sama pemirsa nih yang setia nonton ngoper di channel YouTube-nya Bobotoh TV. Kang Abo, prediksi. Langsung saja. Saya masih optimis karena Persib sudah siap mengarungi kompetisi, 3 poin pasti didapatkan Persib di pertandingan pertama. 3 poin. Iya, jadi kita ya saat ini udah jangan ngomong menang siapa. Kita tinggal ngomong berapa gol, terus yang nyetak golnya siapa aja gitu. Oke, Ya. berarti nggak usah ngomongin masalah menang. Oke, Kang Abo berapa gol kira-kira yang mencetak siapa aja nih? Wah, yang mencetak ini harapan sih pemain-pemain baru ya, supaya kepercayaan dirinya itu semakin meningkat. Apalagi kesempatan ini kemungkinan kalau melihat Ramon nggak bisa tampil, kayaknya Julian Barros akan diberikan Berarti kesempatan. berapa kosong? Ya berapa ya? Maiko berapa kosong? Ya intinya dari semua gol berapapun tercipta, saya yakin ada nama Beckham nanti di papan skor. Yang mencetak gol. Salah satunya Oke. Beckham nanti. Pokoknya Persib menang. Menang. Malah nggak Intinya orang. juga Oh, Persib menang. saya juga akan memprediksi Persib akan menang, tapi yang mencetak gol justru bukan striker menurut saya. Berginyo, kiper. kalau saya. Bukan, Putros. Wow. Wah, Itu karena di center pertandingan kemarin itu saya paling enak nonton Putros. Iya. Dia itu ke depan ada, tapi ketika diserang dia udah ada di belakang. Jadi tidak menutup kemungkinan di pertandingan melawan Semen Padang Putros akan mencetak gol. Catat. Pak. Jadi Putros mengingatkan siapa yang musim sebelumnya? Prangka. Oh, ya. Gede Prangka. Main asal Oke. pagi. Kalau Oke. benar besok terjadi gol sama Putros, jadi itu sudah mulai bisa Tergantikan. disejarkan ya. Oke. Ini nama kieu we lah. Lamun isu kan Persib nepikeun kaeleh, si beungeut pakai si kopi. Tah, Catat anjir. aing langsung di dieu. Ya. Ngeri. Oke, sebelum pamit ada dulu si Geris yang mau bacain kuis. Silakan, Neneng. Nah, yang nungguin pertanyaan, ini nih pertanyaannya. Siapa kiper asing baru Persib saat ini? Tapi jangan dulu dijawab, karena ada cara jawabnya. Jawab pertanyaan dan tulis di kolom komentar supermoment.id dengan format nama, spasi, kota, spasi, jawaban, spasi, dan hashtagnya Ngoperbobotoh ID 2025, hashtag supermoment, hashtag ini rasanya super. Kembali ke Mang Gusdul. Oke, Kang Abo, terima kasih Sama-sama, banyak Mang. sudah hadir di sini. Kang Eko juga, Bang Eko, terima Brother. kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat Icebox Studio, tempat buat bikin podcast, video, pokoknya mah rumah buat para konten kreator. Terima kasih banyak buat supermoment.id, super top, rasanya super.